Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu Allahumma ya man alamal insana ma lam ya'lam alimna ma lam na'lam warzuqna ilman yang faunal innaka antal a'lam wansalli wansalim ala as'adil arabi wal ajam man ba'il ilmi wal hilmi wal hikam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita Ustazuna wal Murabina Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Muhyiddin dan juga ibu guru kita Ibu Ustazah Fitria. Semoga beliau selalu dilimpahkan rezekinya, amin, disehatkan jasmani dan rohaninya, amin, dan juga dipanjangkan umurnya, amin, agar selalu bisa mengerjakan ilmu-ilmunya kepada kita semua hingga akhir hayatnya. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, yang mana salah satu nikmatnya kita bisa berkumpul di majelis taklim yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Tidak lupa juga sholawat tahiyat yang salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini. Pada malam ini berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara yang akan menuntun berjalannya acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an, penyampaian ceramah agama dari masing-masing tingkat, dan yang terakhir tutup sekaligus doa oleh Bapak Guru kita Bapak Ustaz Muhyiddin. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah agar mendapatkan keberkahan dan juga agar acara malam ini berjalan dengan lancar. Bijahi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Wahyu. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin.
تبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, khususnya bagi para pembaca dan umumnya bagi yang mendengar. Meningkat ke acara yang kedua, penyampaian ceramah agama dari masing-masing tingkat. Yang pertama dari tingkat maghrib awal yang akan disampaikan oleh saudara Ismail. Adanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Muhyiddin dan Ibu Ustaz Fidriah. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah sehatkan jasmani rohaninya. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah singkat tentang berbuat baik dari ayat yang saya sudah bacakan tadi, yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Jika orang-orang kafir mengeluarkan dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua, ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata pada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Setelah kita berbuat baik adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan berbuat baik menjadikan hidup lebih berarti. Dalam ajaran Islam dikemas dengan istilah amal soleh, amal solehan, yang maksudnya melakukan amalan yang baik dan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dengan berbuat baik akan memberikan kebahagiaan pada diri sendiri dan menciptakan ketentraman batin. Perbuatan yang dilakukan dengan tanpa pamrih akan mempererat persaudaraan dan persahabatan. Seringkali tanpa diduga bahwa sebuah kebaikan yang dilakukan akan berkembang dan menular dengan kebaikan yang lain. Janganlah sama sekali berpikir bahwa berbuat baik pada orang lain hanya akan menguntungkan orang lain itu semata. Sebagai yang beriman semestinya menyadari bahwa kebaikan yang dilakukan manfaatnya bukan hanya untuk orang lain saja, tapi juga untuk dirinya. Kamu berfirman, jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik di dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, berarti kamu berbuat jahat bagi dirimu sendiri. Lalu bagaimana kita seharusnya berbuat baik? Allah juga telah mengajarkan kita dalam Al-Quran dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat baiklah dengan ikhlas karena Allah tanpa pamrih dengan berharap balasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah sama-sama kita dengarkan penyampaian ceramah agama dari tingkat maghrib awal yang berpesan bahwa berbuat baik adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, berarti kamu berbuat baik kepada diri sendiri dan juga sebaliknya. Meningkat ke acara yang ketiga, penyampaian ceramah dari tingkat maghrib sani yang akan disampaikan oleh saudara Maulana Rashid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Aku qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Muhyiddin dan Ibu Ustazah Fitriah serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur kehadiran Allah, karena rahmatnya lah kita bisa berkumpul di majelis kaim pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang disiplin waktu. Seperti yang surah yang saya sudah bacakan tadi, yang artinya demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada pada kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Disiplin banyak jenisnya, tapi yang kali ini saya sampaikan adalah disiplin waktu. Oke. Disiplin waktu. Disiplin waktu itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Disiplin waktu adalah taat dan patuh terhadap suatu aturan dan tanggung jawab demi ketertiban serta apresiasi terhadap sebuah komitmen yang telah dibuat tergantung pada suatu waktu tertentu. Jadi itu artinya, ngerti nggak? Saya bakal ngasih contoh disiplin waktu dalam hal agama. Misalkan udah masuk waktu Isya, orang itu langsung sholat, itu namanya disiplin waktu. Kalau yang gak disiplin waktu tuh udah mau subuh baru sholat Isya. Dan mereka termasuk orang-orang yang lalai dan rugi, yang sudah dijelaskan pada surah Al-Ma'un 4-5. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai pada sholatnya. Nah, berikutnya adalah contoh disiplin waktu sebagai pelajar. Disuruh masuk kelas jam 7, malah masuk jam 8. Gurunya kan pasti marah. Cuma telat, kan belum dikerjain. Marah aja gurunya. Disiplin ini kalau buat yang gak terbiasa emang susah. Yang harus dibiasain. Walaupun susah, kalau buat kebaikan diri sendiri kenapa gak dicoba, ya kan? Disiplin juga termasuk belajar disiplin. Dan yang kita tahu belajar itu pahit, mengorbankan waktu dan tenaga. Nah, belajar disiplin juga sama pahitnya, sulitnya, dan juga mengorbankan waktu dan tenaga. Tapi insya Allah orang-orang yang belajar bakal dinaikkan derajatnya sama Allah. Manfaatnya disiplin waktu itu apa sih? Kalian bakal lebih dipercaya atau diyakini oleh seseorang. Misalkan di rumah ada kerja bakti nih, gue butuh bantuan orang, gue minta bantuan pakai aja, pakai orangnya gercep, datang gak nih? Datang, gak ngaret.
Nah, contoh yang lainnya itu insya Allah derajatnya bakal ditingkatin sama Allah. Terus apa sih dampaknya kalau nggak disiplin waktu? Orang bakalan ragu mau kerja sama kalian. Contohnya si Putra kerja kelompok janjian jam 3, dia malah datangnya jam 5. Teman-temannya pasti kan kecewa, nggak percaya. Dan contoh yang lainnya itu kalian bakal jadi orang yang rugi, orang yang celaka dan juga orang yang lalai. Ya mungkin seperti itulah pembahasan saya tentang disiplin waktu ini. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dijadikan orang disiplin dan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan karena kesalahannya datang dari saya dan benar hanya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah sama-sama kita dengarkan penyampaian ceramah agama dari tingkat Maghrib Sani yang habis disampaikan oleh Maulana Rashid. Dia berpesan kalau disiplin waktu itu simpelnya taat pada waktu yang udah ditentuin. Kata Rashid contohnya itu kayak sholat dengan tepat waktu. Orang-orang yang sholat itu celaka kenapa? Dia sholat tapi waktunya itu udah mepet. Lanjut ke acara yang berikutnya yaitu penyampaian ceramah dari tingkat Isya yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Firman. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu fi sabri. Yang tak lupa kita yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhyiddin dan Ibu Ustazah Fitriah yang telah memberi dan teman-teman saya yang saya sayangi, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipanjangkan umurnya, yang dilimpahkan rezekinya, dan niscaya dan disehatkan badannya hingga hingga akhir hayatnya. Tak lupa kita curahkan tak lupa kita puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang telah memberi kita begitu banyak nikmat hingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang telah saya bacakan dari ayat tersebut yang artinya di mana wahai orang-orang yang beriman yang telah Hai orang-orang yang beriman yang minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar. Di sini sabar ini itu bisa diartikan dalam kata menahan ya. Menahan ini bukan menahan dari godaan setan doang ya. Dari ujian yang dari cobaan yang Allah berikan kita juga harus sabar. Cobaan yang diberikan dari Allah itu juga sesuai kemampuan kita dari hambanya. Jangan kebanyakan dulu apa-apa ini nggak bisa itu nggak bisa, jangan duluan, sabar aja, jalanin aja gitu ya. Nggak usah banyak dulunya, jalanin aja santai, enjoy.
Ya, sekian ceramah dari saya. Saya Muhammad Firman Hakim, saya pamit undur diri. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena kebenaran, karena kesalahan. Karena kesalahan katanya dari saya. Kurang kelebihan, kesalahan katanya dari saya. Kelebihan datangnya dari Allah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan penyampaian ceramah agama dari tingkat Isya yang disampaikan oleh saudara Firman. Dia berpesan, sabar itu bisa dikatakan menahan. Kita jadi orang itu banyakin sabar. Allah juga ngasih cobaan itu tergantung kemampuan hambanya. Jadi jangan jadi orang yang banyak. Alhamdulillah kita telah di penghujung acara, yaitu acara yang terakhir. Tutup sekaligus doa oleh guru kita Bapak Ustadz Muhyiddin. Namun sebelum itu saya selaku pembawa acara ingin meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Muhyiddin dipersilakan dengan segala hormat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bina'na min hamdan wa fina ma'awikafu mazilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nafaa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razaqna ilman yanfa'una. Ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.